Adik pandang pada siapa? Kalau pada abang, hai gembira rasanya. Adik senyum-senyum, senyuman yang menggoda. Adik jangan bingung, kami belum berpunya. Wah, bagus banget ya di sini. Iya, bagus banget. Itu kapal apa ya? Itu. Ya, aku nggak tahu kapal itu kapal apa. Ya ampun, itu kapal lancang kuning. Kamu nggak tahu lancang kuning? Nggak tahu. Ya ampun, lancang kuning itu ada lagunya tahu. Iya. Bener. Iya. Nyanyiin. Gini ya. Lancang kuning, belayar malam, hai belayar malam. Gitu deh pokoknya. Bagus lagunya. Ini ikon budaya kita tahu. Iya, pantesan aja Melayu itu identik banget sama lancang kuning. Itu sejarahnya gimana sih kok bisa lancang kuning namanya? Emang nggak ada sejarahnya? Jadi kamu beneran nggak tahu? Iya, nggak tahu nih. Ya udah, yuk kita saksikan penjelasannya sama-sama. Mau nggak? Mau. Yuk, ayo. Nah, lancang kuning bukanlah suatu nama yang asing bagi masyarakat Melayu. Lancang kuning merupakan suatu lambang kebesaran bagi daerah Riau. Banyak sekali cerita dan sejarah yang menggambarkan lancang kuning ini. Di beberapa cerita dan sejarah yang ada, lancang kuning menggambarkan kapal dengan warna kuning yang amat mencolok. Nah, kapal ini digunakan oleh para pedagang dan juga pelaut. Nama lancang kuning merujuk pada sebuah kapal yang ramping dan juga cepat. Sementara kuning merujuk pada kemewahan dan status sosial dari kepemilikan lancang kuning ini. Jadi, kapal lancang kuning ini ada sejak pada abad ke-12 dengan ditemukannya bukti yaitu bangkai kapal lancang kuning di Pulau Bintan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional. Nah, kapal lancang kuning ini dibuat oleh saudagar kaya raya yang ada di Riau. Walaupun tidak ada penemu tunggal dari kapal lancang kuning ini, namun beriring dengan perkembangan sejarah, kapal lancang kuning ini terus berkembang. Nah, kapal lancang kuning ini lahir sebagai wujud dari masyarakat Melayu Riau yang bergantung pada perairan, yaitu dari sektor perdagangan, komunikasi, dan juga sebagai kekuatan militer. Nah, kapal lancang kuning ini sejak dahulu menjadi alat transportasi, yaitu terutama pada transportasi para kerajaan. Jadi, kapal lancang kuning ini memiliki karakteristik yang sangat menarik. Yang pertama itu ada makna filosofinya, yang dimana melambangkan perjuangan, kerja keras, dan kepemimpinan. Yang kedua itu ada desain dan bentuk, yang dimana bentuknya haluannya menjulang dan warnanya kuning, yang melambangkan kemuliaan. Dan kapal ini terbuat dari kayu yang kuat, yang melambangkan simbol semangat yang tinggi. Dan yang ketiga itu ada fungsi. Fungsinya itu dimana kapal lancang kuning ini berfungsi sebagai alat transportasi, perdagangan, dan proses adat. Dan yang keempat itu ada syair, yang dimana syair dari lancang kuning ini melambangkan ciri khas Melayu. Lancang kuning merupakan kisah rakyat dari Riau yang menceritakan seorang pemuda miskin yang bercita-cita menjadi orang kaya. Berkat kerja keras dan keberuntungannya, ia pun berhasil meraih kekayaan dan kedudukan tinggi di masyarakat. Namun ternyata kejayaan tersebut membuatnya lupa akan usul-usulnya dan kondisi ibunya yang miskin. Ketika ia kembali ke kampung halamannya, si lancang mempermalukan sang ibu di depan istri-istrinya. Sakit hati dengan perbuatan anaknya, ibunya pun pulang dan mengambil pusaka sapinya, kemudian memanjatkan permohonan kepada Yang Maha Kuasa untuk memberikan hukuman kepada anaknya. Doa ibunya pun terkabul. Seketika badai besar datang dan menghancurkan kapal-kapal milik si lancang hingga harta bendanya jatuh berserakan di mana-mana. Dan kapalnya yang berisi sutra jatuh di sebuah tempat yang diberi nama Negeri Lipat Kain. Gongnya terlempar dan jatuh di kawasan Kampar Kanan yang hingga kini disebut sebagai Sungai Gong. Tembikarnya jatuh di sebuah tempat yang diberi nama sebagai Pasugilah, dan tiang kapalnya jatuh di sebuah tempat, tepatnya di danau yang hingga kini disebut sebagai Danau Cilancang. Keempat tempat ini menjadi saksi bisu atas kutukan sang ibu kepada lancang. Legenda si lancang kuning ini menjadi peringatan bagi mereka yang lupa akan asal-usulnya dan mengkhianati kasih seorang ibu. Kapal lancang kuning ini memiliki nilai-nilai yang mendalam bagi masyarakat Melayu. Nah, kapal lancang kuning ini memiliki simbol sebagai kejayaan dan juga kekuasaan. Kapal lancang kuning ini juga mengajarkan kita mengenai moral tentang kesombongan rasa menghormati kepada orang yang lebih tua. Nah, nilai-nilai yang mencerminkan budaya
di balik cerita itu. Kira-kira apa ya mitosnya? Nah, yang pertama, konon katanya masyarakat mempercayai bahwa kapal Lancang Kuning ini itu memiliki mistik atau magic. Nah, yang pertama itu adalah ketika awaknya di dalam kapal ini melanggar aturan misalnya kearifan lokal atau kayak sopan santun budi bahasa yang dipelajari di masyarakat Melayu Riau, itu tuh bakal berpengaruh buruk seperti karamnya kapal atau kapalnya bisa terjatuh kalau misal ada awaknya di dalam kapal itu melanggar aturan-aturan seperti kayak melanggar kesopanan dan budi bahasa dalam Melayu. Adapun strategi atau upaya melestarikan budaya Melayu itu sendiri, yang pertama adalah pendidikan dan literasi mengenai budaya Melayu, dan yang kedua ada pemanfaatan media dan teknologi, dan yang ketiga ada revitalisasi budaya itu sendiri, terutama termasuk sejarah Lancang Kuning itu. Teman-teman tahu nggak sih, kapal Lancang Kuning ini dulunya paling ditakuti loh. Makanya Riau dijuluki bumi Lancang Kuning. Kamu orang Riau kan? Nah, pasti asing lagi sama lagu Lancang Kuning. Lancang kuning berlalu